sebenarnya sih saya nggak terlalu banyak tahu ya bagaimana perkembangan karirnya. Tapi kalau nongkrong di rumahnya Olga di Rusun itu rame-rame dan Bunda Korra datang itu pasti rame gitu loh. Dulu Bunda Korra itu saya kenal namanya Cynthia. Di tahun 2000-an sekian ya, waktu Cynthia masih bertetangga dengan Olga dan Ruben di rumah susun Tebet. Nah, karena saya juga sesekali mampir ke rumah susunnya Olga dan Ruben itu, otomatis juga Cynthia yang memang sudah akrab lebih dulu sama Olga dan Ruben ya sering gabung dengan kita gitu. Ya, jadi ya saya kenal Cynthia itu memang karakternya lucu gitu dan unik. Oke, uniknya boleh digambarin mungkin? Keunikan yang saya ingat itu Cynthia atau Bunda Korla ini punya peliharaan kucing ya kesayangannya yang dianggap sebagai anaknya. Ya, nah jadi dia suka nganterin kucingnya sekolah, suka marahin kucingnya ya kan, dan marahnya itu benar-benar kayak emak-emak yang marahin anaknya gitu loh. Nah sebenarnya apa yang dilakukan oleh Bunda Korla itu sedikit banyak juga menurut saya ada pengaruhnya ke Olga khususnya ya. Olga Saputra sama Cynthia itu menurut saya kalau sekarang saya ngelihat Bunda Korra di TV ya itu Olga versi perempuannya gitu. Karena cara ngomong, gayanya gitu istilahnya waktu Olga mempopulerkan kata coy ya. Coy itu kalau nggak salah kalau sinonimnya dalam bahasa Indonesia itu amit-amit gitu ya. Itu tuh yang saya ingat itu kayaknya awalnya dari Bunda Korla ya istilah coy 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 gitu ya. Tidak amit-amit deh gitu kan. Nah itu dari situ gitu. Dan kedua-duanya emang saling mempengaruhi sih baik gaya Olga ke Bunda Korra juga mengadaptasi ya gayanya Olga begitu juga sebaliknya gitu kan. Olga mengadaptasi gayanya Bunda Korla gitu. Tanpa sadar karena keseringan bergaul dan ngumpul gitu. Oh gitu. Kalau misalkan pada saat tahun 2000-an itu kenal sama Bunda Korla, mungkin awal perjuangan Bunda karirnya tuh seperti apa mungkin Mas Adit tahu gitu. Ya sebenarnya sih saya nggak terlalu banyak tahu ya bagaimana perkembangan karirnya. Tapi kalau nongkrong di rumahnya Olga di Rusun itu rame-rame dan Bunda Korra datang itu pasti rame gitu loh. Karena lucu. Apa yang saya lihat sekarang Bunda Korra di live ataupun di TV ya itulah Bunda Korra beberapa puluh tahun yang lalu dengan segala gayanya itu. Kalau kita yang mungkin belum kenal dia mungkin terasa bahwa bahasanya itu kok kayak boleh dibilang ada yang komen katanya agak kasar gitu ya. Terus kemudian seperti sombong, gaya-gaya sombong gitu kan. Tapi itu sebenarnya adalah bagian dari lelucon yang memang sudah ada dari puluhan tahun yang lalu waktu ngobrol sama Olga Ruben dengan anak-anak sanggar yang ngumpul di rumah susun Tebet itu, ya gayanya seperti itu gitu. Jadi bukan sebuah kesombongan yang muncul karena sekarang dia menjadi viral. Ya seperti itulah Bunda Korra yang saya tahu gitu ya. Eh bagaimana dia memarahi kucingnya atau juga bagaimana Olga memarahi boneka kodoknya gitu ya. Mereka dua-duanya punya anak tuh. Bunda Korra dengan kucing, Olga punya kodok hijau yang betul-betul dia perlakukan seperti anaknya dan anggota sanggar yang lain yang suka ngumpul sama Olga tuh suka iseng. Jadi naruh boneka kodoknya itu entah di lemari, di atas TV, nanti anak-anak tinggal ngadu manggil Olga kan juga bunda kan gitu. Bunda tuh anaknya tuh naik-naik lemari, anaknya tuh nongkrong di atas TV. Nah itu Olga tuh bisa sekian menit ngomel-ngomelin anak kodok hijau bonekanya itu. Nah itu juga yang dilakukan oleh Bunda Korla sama kucingnya, iya kan? Jadi kalau dia tiba-tiba kucingnya pergi kemana, ngilang atau apa gitu, atau nganterin kucingnya pergi ke sekolah gitu pagi-pagi gitu. Ya, begitulah kehidupan zaman Olga Ruben di Rusun bersama anak-anak sanggar yang lain ada Cika Waode, Lia Waode, Raffi Sinon yang suka ngumpul di situ ya. Bertemu dengan Bunda Korla adalah sebuah kehidupan yang menurut saya
penuh dengan improvisasi ya. Karena latihan improvisasi itu kan sebenarnya salah satu materi acting yang diajarkan di Sanggar Ananda, bagaimana secara spontan para anggota bisa membuat cerita, membuat sebuah adegan. Nah, itu yang dipelajari di kelas itu kebawa sampai ke rumah karena mereka selalu ngumpul, Olga, Ruben dan anak-anak Sanggar yang lain ngumpul. Permainan improvisasi seolah ada yang jadi emak, ada yang jadi anak ya, ada yang tiba-tiba jadi seseorang yang lain gitu, tokoh-tokoh lain. Itu dilakukan tiap hari dan itu juga dilakukan oleh Bunda Korla gitu. Bercandaan yang seperti kita lihat mungkin di live-nya dia tiba-tiba marahin Panci, penggorengan ya kan. Ya itu ya begitu gitu. Jadi saya juga ngelihat Ruben bercandaan dengan siapapun gitu ketika Ruben live di TV, saya tahu ya emang begitulah gayanya mereka bercanda gitu. Berarti awalnya Bunda Korla ini emang deketnya atau punya sahabatnya Olga dulu ya? Ya, karena mereka bertetangga. Olga Ruben. Kan Olga Ruben itu kan memang satu rumah kan, satu rumah susun, tapi juga anak-anak yang lain sering nginep gitu, kayak Cika, Lia, Raffi Sinon tuh sering nginep di apartemen, mereka nyebut ya, nggak mau rusun, apartemen ya kan. Nah, karena bertetangga, jadi geng anak-anak Sanggar yang suka improvisasi ketemu sama sosok Bunda Korla yang juga senang berimprovisasi. Ya udah klop gitu loh. Tapi Mas Tapi Adi bisa tahu nggak Mas Ya. bisa dibilang juga salah satu kemajuan karirnya Olga itu ada sangkut paut dengan Bunda Korla. dengan Bunda? Ketika Olga boleh maju, Bunda tuh sudah pindah ke luar negeri. Jadi ketika pada masa Olga Ruben itu tinggal di rusun, itu masih peran-peran kecil ya. Di Sanggar juga masih bukan peran utama dalam produksi yang kita buat. Terus juga mereka masih show-show di mall untuk MC gitu kan. Tapi apa yang didapatkan tiap hari berlatih improvisasi di antara teman-teman Sanggar, ketemu lagi dengan Bunda Korla yang kocak, itu membuat mereka secara nggak sadar kayak berlatih setiap hari dan membuat mereka matang di panggung atau di TV. Tanpa skrip pun mereka bisa melakukan dengan spontan gitu loh. Nah kalau misalkan Mas Adi tahu nggak, kan Bunda kan keluar negeri ya? Ya. Katanya ke Jerman. Nah itu kenapa bisa Bunda keluar negeri tapi pindahnya ke Jerman gitu? Atau ada alasan khusus? Ya, Bunda itu yang saya tahu waktu zaman bergaul emang punya kemampuan bahasa Inggris yang cukup bagus lah dibandingkan anak-anak rusun yang ada di situ ya, Olga, Ruben, kawan-kawan. Dan dia emang gaulnya kayak udah gaul internasional ya, bertemu dengan banyak orang gitu kan. Jadi ya wajar kalau dia pindah ke luar negeri. Tapi yang saya nggak bisa lupain dari Bunda Korla itu ada satu momen di mana dia kan sangat ngefans sama Dina Mariana. Nah kebetulan Dina Mariana itu dulu gabung dengan yang namanya pengajian artis Arafah. Di situ ada saya juga, ada Yusuf Seno, ada Dia Daniati, ada Ayu Soraya, ada Aswin Fabanyo, ya dan lain sebagainya. Nah saya dengar itu dari Ruben bahwa Bunda Korla itu atau Cynthia sangat ngefans sama Dina Mariana. Nah, suatu hari ketika kita lagi ngumpul di Plaza Senayan, lagi makan barengan Dina Mariana dan kawan-kawan, saya teringat, oh iya dulu tuh Ruben pernah bilang ya, Cynthia itu ngefans banget sama Dina Mariana. Saya telepon tuh Ruben. Lalu kemudian dikasih tahu ke Bunda Korla ya. Dan Cynthia langsung meluncur ke Plaza Senayan waktu itu. Dan ketemu Dina Mariana tuh seperti layaknya fans berat ketemu sama artis idolanya ya. Itu kayak sampai cium-cium kaki gitu ya. Saking ngefansnya dan nangis saking begitu nggak nyangka bisa ketemu dengan idola dari masa kecilnya mungkin ya gitu. Jadi buat kita sendiri kelakuannya Bunda Korla yang sangat ekspresif seperti itu tuh, seperti yang ditampilkan sekarang di live Instagramnya begitu ekspresif. Itu ya begitulah dia dari dulu. Artinya kita kalau ketemu idola kan ya mungkin dia senang gitu ya. Tapi buat seorang Bunda Korla pada masa itu yang saya lihat adalah gimana dia sampai
meluk-meluk kaki gitu ya, saking ngefansnya sama seorang Dina Mariana. Ini Dina Mariana kayaknya harus diwawancara nih ya. Dia udah tahu belum sih bahwa Cynthia yang waktu itu ngefans sama dia adalah Bunda Korla yang sekarang viral. Gitu. Kalau misalkan aku mau tanya terkait ini sih Mas. Sekarang kan Bunda kan emang lagi viral ya di baik itu di TikTok atau televisi. Nah, ini banyak menuai kontroversi katanya Mas. Apalagi terlebih ada porno aksi dari goyangan si Bunda gitu. Menurut Mas Adit sendiri gimana tanggapannya? Gitu. Saya terus terang aja nggak terlalu ngikutin Instagramnya, selewat-selewat aja. Kalau ada bilang porno aksi juga saya nggak tahu batasan porno aksi itu ada di mana gitu kan. Eh, Apakah porno aksi adalah sesuatu yang sangat sensual, mungkin bajunya kebuka atau apa gitu. Yang saya tahu sih bajunya Bunda Korla ya nggak kebuka-buka amat sih gitu ya. Tapi nggak tahu goyangannya kayak apa karena saya terus terang aja nggak terlalu memperhatikan gitu loh. Jadi kalau masalah pro kontra mengenai seseorang yang sedang viral itu kan hampir terjadi di semua orang yang viral gitu ya. Selalu ada orang yang menanggapi baik dari sisi positif dan negatif ya. Ya kalau saya ngelihatnya budaya bertujuan menghibur pastinya. Tapi memang ada orang yang mungkin nggak terlalu terbiasa mendengar kata-kata logat-logat yang biasa kita dengar misalnya kalimat-kalimat yang lantam itu ya yang binatang kau gitu kan atau apa. Jadi ya menurut saya itu adalah sesuatu yang mungkin perlu dikoreksi ya. Karena apalagi juga penggemarnya Bunda kan juga mungkin juga banyak anak-anak yang nonton di sosial media gitu. Iya. Soalnya sampai dilaporin sama Farhad Abbas itu Mas. Oh, ya siapa aja sih boleh berhak ngelaporin siapapun gitu kan. Tapi kan motivasinya melaporkan apa juga kan kita juga nggak tahu apa. Mas Adit, kalau Mas Adit itu udah ketemu sama Bunda Korla belum kira-kira? Yang sekarang tuh belum kayaknya sibuk banget ya saya ngelihat ya. Tapi ya saya senang sih dia masih ingat nama saya waktu live, salah satu live-nya dia di Jerman. Dia menyebutkan bahwa ketika Ruben Olga masih belajar di sanggarnya Aditya gitu kan. Terus juga kemarin saya nonton waktu ada podcastnya Ruben sama Bunda Korla, mereka cerita momen di mana saat Olga dan Ruben masih belajar di Sanggar Ananda gitu. Itu saya lihat oke, masih mengingat dengan baik lah gitu. Keluarga Bunda ada di sini nggak sih Mas? Saya nggak tahu malah, kayak mestinya di Medan ya, kayaknya di Medan ada. Tapi dulu kedekatan dengan Mas Adit sendiri antara Bunda Korla tuh kayak gimana sih Mas? Saya nggak terlalu dekat sih, tapi Olga Ruben kan selalu bilang bahwa ini ada orang lucu nih gitu kan, ya. Dan kalau saya datang mampir ke rusunnya Ruben, dia datang, ya emang saya lihat emang lucu sih gitu. Jadi apa yang diucapkan ya kan, gayanya dia, komentarnya dia tuh menurut saya Bunda Korla emang unik, ya. Jadi sesuatu yang unik memang bisa mencuri perhatian masyarakat gitu. Dan yang surprise-nya adalah dia tiba-tiba muncul justru dari negara orang, dari Jerman. Gitu. Makanya kalau ada yang saya baca komen kenapa nggak dari dulu ya Bunda berkarir benar-betul sebagai seorang komedian mungkin ya. Muncul di TV Indonesia gitu ya. Ya, tapi kan semua orang punya garis hidup masing-masing. Tapi kalau kata Tuhan memang indah pada waktunya, dia harus terkenal sekarang. Dan saya rasa kayaknya Bunda bukan tipe orang yang memang menginginkan keterkenalan. Kalau saya lihat, ya, karena memang dia punya hidupnya sendiri dari zaman dia tinggal sama Olga Ruben itu, dan sampai akhirnya dia pergi ke luar negeri. Lalu kemudian ketika sosial media muncul dan dia memanfaatkan itu sebagai sebuah tempat untuk dia mengisi kesepiannya ya di negeri orang dan tiba-tiba banyak yang suka, menurut saya itu bukan sebuah hal yang dikonsep bahwa dia sedang mengkonsep untuk membuat dirinya menjadi terkenal. Enggak. Saya nggak lihat semua yang terjadi itu begitu natural. Dan tiba-tiba seperti bola salju banyak orang yang kenal dia, saling membicarakan dia dan semua orang tiba-tiba pengen nonton dia,
para artis-artis contreng biru semuanya juga nonton live dia, ya jadi tiba-tiba booming banget gitu. Ya, tapi itu bukan sesuatu yang dia konsep untuk dia menjadi terkenal. Kalau saya lihat, ya, dia tidak berjuang betul pengen menjadi terkenal. Dia tiba-tiba, loh, yang aku lakukan ini ternyata banyak yang suka ya gitu. Kayak gitu. Kayak bukan sesuatu yang memang dia ciptakan. Tapi Mas Adit ada rencana nggak nih mau ketemu sama Bunda? Udah mau pulang kan sebentar lagi. Jadi ya nanti kalau kapan-kapan saya main ke Jerman mungkin kalau bundanya memang ada waktu luang sih mau juga mampir sih ya. Mungkin nanti sekali-sekali sama Ruben atau siapa datang ke sana. Tapi mungkin untuk saat ini Mas Adit lagi sedang sibuk apa nggak ada untuk menyambung untuk ke Bunda Korla sendiri, Mas? Saya tuh khawatir nanti dikira pansos gitu. Jadi kalau datang ke situ khusus buat nyari Bunda Korla gitu kan, nanti orang bilang wah Ji mumpung Bunda Korla ada di sini gitu, semua orang jadi pengen merapat ke dia. Enggak lah, saya bilang ya saya sudah lumayan diingat oleh Ruben ya dalam pembicaranya dengan Bunda Korla, ya alhamdulillah. Yang pasti sih saya senang banget Cynthia atau Bunda Korla itu menemukan jalannya untuk kembali ke Indonesia ya. Tapi dia juga memberi inspirasi dengan semangat kerjanya yang luar biasa ya. Kalau kita dengerin apa yang dibicarakan dengan Ruben di konten YouTube-nya Ruben, bahwa dia memang belum berniat untuk menetap karena dia menunggu masa pensiun untuk bisa mendapatkan hasil pensiun yang selama dia bekerja di Jerman, yang kalau dihitung-hitung sebenarnya kalau dia mau konsen bangsa setahun 2 tahun menjadi seorang entertainer di Indonesia itu bisa puluhan kali lipat dari uang pensiunnya rasanya kalau saya hitung-hitung ya. Tapi dia orang yang loyal, dia orang yang setia pada pekerjaannya gitu. Dan dia mungkin juga sadar bahwa yang terjadi sekarang itu hanya sementara, ya kan. Jadi dia bukan orang yang kayaknya aji mumpung. Dan itu merupakan sikap yang keren menurut saya. Nggak semua orang yang benar-benar ketika momen datang tiba-tiba menangkap dan menjadi serakah. Bunda Korla tuh murni tulus gitu. Sorry. Tapi Mas, mungkin untuk pada saat dulu itu apa Mas Adit pernah ada obrolan untuk mencoba ngajak dia terjun ke dunia entertain atau seperti apa sih, Mas? Saya kenal dia sebagai temannya Olga yang suka bercanda aja gitu kan. Tapi emang dia karena emang bukan orang yang kepengen jadi entertainer pada masa itu. Dia cuma pengen bergaul aja, seru-seruan dengan teman-temannya yang bekerja di bidang entertain, tapi dia nggak ada keinginan untuk terjun. Ya kalau saya nonton sekali dua dia pernah menjadi bintang video klip atau apa gitu. Tapi saya tahu itu bukan satu tujuan utama. Kenapa dia pindah ke luar negeri? Ya karena mungkin memang dia berharap memiliki kehidupan di negara orang yang bisa menghidupi dia gitu. Karena mungkin pada masa itu dia berpikir dunia entertain bukan dunia yang juga bisa menjamin hidupnya. Jadi dia butuh satu kepastian, makanya dia berangkat ke luar negeri gitu. Mungkin boleh Mas Adit pesan untuk Bunda Korla saat ini, kemudian juga dukungan Bunda nih, dukungan buat Bunda karena kan dilaporin sama Farhad Abbas kalau misalkan dalam 3x24 jam tuh tidak konten-kontennya tidak turun gitu. Karena kan katanya ada konten-konten yang menurut beliau itu vulgar atau bagaimana gitu, Mas. Ya, kalau dukungan buat Bunda Korla, saya cuma mau bilang bahwa ya Bunda tetap menjadi Bunda yang rendah hati gitu. Semakin kesini semakin juga bisa boleh dibilang mengontrol sikap dan kata-kata gitu. Karena ada emang beberapa hal yang barangkali perlu dikoreksi ya, seperti tadi ada kalimat-kalimat yang mungkin terdengar sarkasme gitu. Tapi kalau orang yang tahu betul Bunda itu adalah
bukan kata-kata yang datang dari hati, itu lebih kepada sesuatu yang bercandaan. Nah kalau mungkin mau dilaporkan dan lain sebagainya, menurut saya nggak cukup satu orang sih, harus banyak orang. Karena fansnya Bunda juga banyak sekali di seluruh Indonesia, yang bahkan bisa mereport siapapun yang tidak menyukai Bunda gitu. Jadi sebenarnya ketika ada orang yang mau berseberangan dengan Bunda gitu, sementara ada ratusan ribu lain yang merasa Bunda tidak masalah, ya itu mereka bisa jadi garda terdepan tuh pembela Bunda gitu. Jadi melaporkan kayaknya nggak bisa cukup satu orang, tapi juga bisa sekelompok orang atau komunitas atau apapun itulah, aparat pemerintah yang bisa melakukan itu. Cuma ya sebentar lagi juga Bundanya pulang kan, jadi ya mestinya dengan sendiri juga permasalahannya jadi selesai juga gitu, ya kan. Berarti itu dukungannya ya untuk Bunda. Tapi Mas Adit sendiri melihatnya dengan melihat adanya laporan yang ke Bunda, apa yang tertuju pada Bunda, melihatnya jadi kasihan atau seperti apa Mas? Bunda mah orangnya nggak suka dikasihani ya. Dia orang yang ya sudah, kalau saya tidak diterima di sini toh saya memang punya pekerjaan di luar negeri ya kan, dan dia menikmati hidupnya di sana gitu. Jadi dia orang yang nggak ngoyo sih. Jadi kalau emang beneran ternyata dia dilaporkan, ya ternyata bukan hanya satu orang, tapi tiba-tiba ada sekelompok masyarakat tiba-tiba menjadi satu ketetapan hukum bahwa memang dia tidak boleh di Indonesia, bahwa ternyata ada kata-katanya yang salah ya, yang bisa meresahkan masyarakat dan lain sebagainya. Ya kan dia memang tinggal pulang aja. Orang di sana juga dia sudah permanen residen kok. Ya kan? Tapi menurut Mas Adit, dengan adanya laporan tersebut, Bunda Korla akan terlihat takut atau akan seperti apa Mas? Enggak sih dia, kalau menurut saya dia tidak akan takut. Tapi barangkali bisa jadi koreksi ya. Kalau itu menyangkut sikap ataupun juga kata-kata ya. Karena seterkenalnya orang, sehebatnya siapapun, itu tetap memiliki blind spot ya. Titik buta di mana dia tidak tahu apakah yang dia lakukan itu kebablasan atau enggak. Jadi ketika semua orang memiliki blind spot, itu harus ada orang yang ngingetin sebenarnya. Nah, kalau Bunda cukup rendah hati untuk mendengarkan siapapun yang berbicara di lingkungannya dengan berdasarkan sayang, bukan berdasarkan kebencian, ya kan. Menurut saya Bunda penting ada orang yang tetap bisa melihat blind spotnya Bunda. Jangan sampai kebablasan. Ya kan. Bahkan seorang Mike Tyson yang jago bertinju pun tetap butuh seorang pelatih untuk melihat blind spotnya di mana kelemahan dia saat diserang lawan. Nah makanya seorang Bunda, artinya saya yakin Ivan Gunawan yang begitu dekat sama Bunda ya, atau Ruben dan lain sebagainya, itu bisa ngomong dari hati ke hati mana yang memang harus dikoreksi gitu.